terdapat dalam Yunus pasal 1. Yunus pasal 1 ayat 2 sampai ayat yang ke-6. Yunus pasal 1. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Yunus bersiap untuk ayat 3. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yapo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk melayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Mereka berteriak-teriak kepada Allah. Allah yang digunakan di situ huruf kecil itu Allah orang Niniwe. Allah itulah yang dibenci oleh Yunus, sehingga Yunus ini tidak mau ke Niniwe. Mereka orang-orang Niniwe ini cenderung menyembah ini Allah ini. Mereka tidak peduli dengan Tuhan. Nah, karena kejahatan mereka menyembah kepada ilah-ilah ini, Yunus katakan, aku berdoa juga supaya orang Niniwe masuk neraka. Kira-kira begitu. Nah, itulah yang menimbulkan, sehingga dia tidak mau pergi ke Niniwe. Dia tidak mau Tuhan selamatkan orang Niniwe. Itu gambaran kita, bukan? Tetapi ya, Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nakoda mendapatkannya sambil berkata, Bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita, sehingga kita tidak binasa. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Judul firman Tuhan kita pada pagi hari ini adalah respon Yunus terhadap misi Tuhan. Respon Yunus terhadap misi Tuhan. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mendengar firman Tuhan berbicara kepada kita, kita mempunyai kebebasan, hak untuk apa? Untuk berespon atas firman Tuhan itu. Kita diberi hak bagaimana kita meresponi firman Tuhan itu. Respon itu bisa saja kita menerima firman Tuhan itu atau menolak. Itu hak kita masing-masing. Tergantung kita. Apakah kita mau menerimanya sebagai suatu kebenaran? Tergantung dari hati nurani kita masing-masing. Atau kita menolaknya. Respon kita bagaikan perumpamaan penabur yang menabur benih yang disampaikan oleh Yesus sendiri dalam Injil Lukas pasal 8 ayat 4 sampai 15. Benih yang dibawa penabur itu dalam perumpamaan Tuhan Yesus itu, yang pertama itu jatuh di pinggir jalan dalam Injil Lukas itu kan. Karena jatuh di pinggir jalan, maka datanglah burung-burung di udara, dan kemudian manusia menginjak-injaknya sehingga habislah benih itu. Apa artinya bagi kita? Perumpamaan itu memberikan arti bahwa ada orang yang mendengar firman Tuhan, tetapi karena tidak merespon firman Tuhan itu dengan baik, tidak mendengar dengan baik, mempunyai hati yang negatif, pikiran negatif, datanglah iblis mengambil firman Tuhan, benih yang ada di hati manusia itu, yang ada di hati orang itu, sehingga ia tidak menerima keselamatan dan tidak menerima berkat dari Tuhan. Itu artinya. Lalu ada benih
mendengar firman Tuhan, baik betul firman itu, bagus betul firman Tuhan itu, terima kasih untuk firman Tuhan itu. Dia senang sekali. Tapi karena akarnya tidak kuat, karena pergaulannya yang buruk, karena kebiasaan yang buruk, karena karakternya tidak berubah, maka datanglah masalah menimpa dia. Sehingga firman Tuhan itu diambil oleh iblis juga. Firman Tuhan itu hanya sebentar saja tinggal di hatinya. Cobaan-cobaan yang mengganggu dia, sehingga ia tidak lagi percaya kepada Tuhan, jauh dari Tuhan lagi. Ini orang yang bagaikan penabur yang benihnya jatuh di tempat berbatu-batuan. Tumbuh memang, tetapi karena akarnya tidak kuat, airnya tidak ada, resapan air tidak ada, kemudian tanahnya yang tipis, maka benih itu mati juga. Lalu ada benih yang jatuh di semak duri oleh penabur itu. Tumbuhlah benih itu. Tetapi semak duri itu juga bertumbuh bersama-sama menghimpit daripada benih yang tertanam itu, maka matilah benih itu. Itu artinya apa? Orang yang dengar firman Tuhan, yang sangat baik mendengarnya, tetapi datanglah kekhawatiran menghimpit dia. Bukan hanya kekhawatiran, datang juga kekayaan, mulai memperoleh berkat banyak, lalu ia mulai melupakan Tuhan. Mulailah kenikmatan hidup menghimpit dia, mulailah kesusahan menghimpit dia, mulailah kekayaan menjadi bagian hidupnya. Dan setelah itu matilah juga firman Tuhan, benih firman yang sudah ada dalam hidupnya itu. Sayang sekali, benihnya tumbuh dengan baik, tapi belum sempat berbuah, sudah mati duluan. Bapak Ibu, kita ini berada di mana sebenarnya? Kita yang sudah percaya dengan Tuhan itu kira-kira di mana kita? Kami puji kepada Tuhan. Tuhan itu Maha Kasih. Dia juga mau memberitahu kepada kita, ada benih yang jatuh di tanah yang baik sekali, lalu bertumbuhlah benih itu, kemudian berbuahlah, lalu menghasilkan beratus-ratus kali lipat. Syukur kepada Tuhan. Bapak Ibu, kita semua orang Kristen, orang percaya kepada Tuhan, kira-kira benihnya mana? Kita mendengar firman Tuhan itu bagaikan benih yang jatuh di mana? Apakah di pinggir jalan? Apakah di berbatu-batuan? Apakah di semak duri? Atau di tanah yang subur? Kita bisa mengoreksi hati kita sekarang. Sekarang kita kembali ke Yunus. Yunus manusia biasa, sama seperti kita. Hal itulah yang ditunjukkan dia ketika Allah berfirman kepadanya. Allah berkata kepadanya, pergi, kabarkanlah Injil kepada orang-orang Niniwe. Tapi apa yang terjadi? Firman Tuhan datang kepada Yunus, bangunlah. Tetapi Yunus tidak bangun. Dia bangun tetapi arahnya melenceng dan lain. Seperti itulah kita mendengar firman Tuhan. Ketika firman Tuhan datang, apa respon Yunus? Mari kita lihat yang pertama. Respon yang pertama adalah Tuhan mempercayai Yunus, tetapi Yunus tidak dapat dipercaya. Tuhan sudah percaya kepada Yunus, tapi Yunus sayang sekali tidak bisa dipercaya. Pada zaman itu, nabi itu bukan saja hanya Yunus saja, banyak nabi-nabi yang lain, tetapi kepercayaan Allah jatuh kepada Yunus. Syukur kepada Tuhan. Karena bagi Allah, Yunus itu bagaikan merpati yang ditugaskan untuk membawa berita dan membawa surat kabar berita tentang pertobatan dan pemulihan kepada
Nineve di sana. Karena itulah arti nama Yunus itu adalah merpati. Karena ia tahu betul tentang Yunus itu. Tapi sayang sekali, namanya tidak menunjukkan karakternya. Namanya merpati, tulus, ikhlas, setia, tapi seringkali nama tidak sesuai dengan perbuatan. Sayang sekali, Yunus tidak dapat dipercaya dalam tugas ini. Ia melarikan diri. Banyak orang Kristen lari dari panggilannya sebagai orang Kristen. Panggilan kita membawa kabar berita dari Tuhan. Tetapi masih banyak kita yang lari dari panggilan kita itu. Panggilan kita menjadi orang Kristen yang diteladani, dicontohi. Tetapi kita tidak dapat dicontohi dan diteladani. Yang kedua, apa respon Yunus ketika mendengar firman Tuhan dalam teks yang kita baca ini? Yang kedua adalah selamatkan diri tanpa sadar diri. Selamatkan diri tanpa sadar akan diri. Ayat 5, mereka berteriak-teriak kepada Allah mereka. Ini upaya untuk menyelamatkan diri, bukan? Dan mereka membuang ke dalam laut muatan kapal itu untuk meringankannya. Inilah upaya manusia untuk selamatkan diri, tapi tak nyadar dirinya. Udah menghadapi banyak masalah, banyak pergumulan, habis harta benda. Supaya kita menyelamatkan diri kita, tapi tak sadar-sadar juga. Inilah gambar umum manusia ketika ia dalam kondisi ketakutan dan kesusahan. Waktu ketakutan, waktu kesusahan menimpa, barulah kita belajar berdoa. Mereka ketika diserang oleh angin badai yang menerpa kapal mereka, sehingga kapal mereka akan terpukul hancur, barulah mereka belajar berdoa, berseru-seru kepada Tuhan. Namun tetap juga tidak menyadar dirinya, tidak sadar akan dirinya bahwa ia orang berdosa, perlu pengampunan atas dosanya. Ini yang tidak sadarnya manusia. Kita hanya berdoa pada waktu kesesakan. Kita hanya berdoa pada waktu menghadapi begitu beratnya hidup. Tapi kita tidak sadar bahwa saya orang berdosa, perlu pengampunan dari Tuhan. Saya harus kembali kepada Tuhan. Kalau sekarang selama ini pikiranku jahat, aku berubah jadi pikiran yang baik. Kalau aku ini gagal di Tuhan, gagal dalam setia dengan Tuhan, gagal dalam kerajinanku, lalu pantaslah aku ditimpa dengan masalah itu. Hilang sana, hilang sini uang. Karena uang yang harusnya kita persembahkan kepada Tuhan, tapi kita terlalu kikir untuk Tuhan, sehingga uang keluar itu lebih banyak daripada uang yang harus kita beri kepada persembahan. Coba lihat kalau persembahan kebaktian keluarga Bapak Ibu, 1000, tapi anak-anak asrama ini jajannya 10.000, tapi kasih persembahannya 1.000 saja. Ada apa kita dengan orang Kristen kok tiap hari mendengar firman, tapi kan tak ngerti mengapa saya harus memberi ini gitu lah. Kalau kebaktian keluarga Bapak Ibu, bahkan kebaktian di tempat kita ini masih banyak 1.000, tapi HPI 3 juta. Ada apa sebenarnya kita dengan kebiasaan ini gitu Pak? Mengapa kok kita begini? Kita memberi ini bukan karena gereja membutuhkan uang, bukan karena hamba Tuhan yang membutuhkan uang. Saya memberi karena saya beriman kepada Yesus, saya berkeyakinan
ini dia tidak andalkan Tuhan. Ini orang yang mau menyelamatkan diri tetapi tidak sadar dirinya. Inilah respon orang manusia di akhir-akhir kehidupan di muka bumi. Maka firman Tuhan mengajar kepada kita, gereja-gereja mengkampanyekan kembali kepada Tuhan yang benar. Kalau saya percaya kepada Tuhan, mengapa saya harus mempercayai Tuhan? Kalau gereja hamba Tuhan berkhotbah meminta untuk berdoa, mengapa saya berdoa? Supaya jangan ketika kita menghadapi masalah kita tidak tahu berdoa. Itu dia. Sebelum ada masalah berdoa kepada Tuhan. Ketika kita menghadapi masalah kita sudah tahu bagaimana berdoa. Jangan pada bermimpi hidup kita dibebaskan dari masalah. Kalau sekarang kita tidak punya masalah sakit penyakit, tapi suatu kelak nanti usia 50 tahun ke atas barulah kita akan timpa sakit dan penyakit. Tapi kalau hari ini sebelum usia 50 tahun itu aku sudah setia pondok kepada Tuhan, takkan ku pernah ingkar dengan Tuhan walau sakit penyakit, walau masalah akan menimpaku di usia 50 tahun ke atas. Itu dia. Karena aku sudah memilih hari ini. Itu orang Kristen yang benar. Ini pengajaran yang benar. Kita bukan mengeluh dengan pergumulan, kita bukan mengeluh dengan persoalan, tapi kalau mengeluhlah di mana Tuhan ketika aku menghadapi seperti ini, bagaimana aku menyikapi Tuhan dalam hidupku ini? Benarkah aku bersungguh-sungguh dengan Tuhan? Adakah doa yang kunaikkan? Kalau tidak bisa berdoa dengan keluarga, dengan anak-anak, dengan istri, dengan suami, berdoalah seorang diri terlebih dahulu. Sebelum mengubah orang lain, ubahlah diri kita dulu. Baru suasana kita akan berubah. Itu yang kedua. Dan yang terakhir, yang ketiga. Ketika firman Tuhan datang, apa respon Yunus? Yang pertama, Tuhan mempercayai Yunus, tetapi Yunus tidak dapat dipercaya. Itu respon Yunus. Respon yang kedua, selamatkan diri tanpa sadar akan dirinya orang berdosa. Berdoa kepada Allah, kepada ilah yang lain, tapi Allah yang tak dikenal dia. Ketika masalah datang, baru mulai belajar berdoa. Susah untuk pemulihan terjadi hidup kita. Karena berdoa itu bukan ketika kita menghadapi masalah, tapi sebelum ada masalah, berdoalah kepada Tuhan. Ketika aku menghadapi masalah, aku sudah tahu bagaimana cara berdoa. Begitu Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kita orang Kristen. Kalau kita menjadi orang Kristen yang betul-betul kuat mengikuti Tuhan hari ini. Saya percaya kepada Tuhan bukan karena pendeta kanan, bukan pendeta gereja ini, bukan karena apa. Gak ada apa-apanya itu. Tapi saya percaya kepada Tuhan karena aku suatu kelak nanti akan mati. Ketika aku bertemu dengan Tuhan, aku bertanggungjawabkan diriku. Tapi pengajaran pernah aku terima dulu. Disitulah Bapak Ibu akan berkata, terima kasih pendeta kanan. Yang ketiga, yang terakhir, keras hati walau mati menanti. Keras hati walau mati menanti. Ayat 6. Mereka semua dalam kapal itu hampir binasa semuanya. Nakoda kapal menjumpai Yunus. Rupanya Yunus itu tertidur. Bukan saja tertidur, tapi sangat nyenyak sekali. Disinilah kita belajar, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, bahwa orang yang sudah mengeraskan hati, biar dia berada di ujung tanduk sekalipun, masalah berat sekalipun menimpa dia, bagaimanapun, bahkan hampir mati, tetapi tetap saja dia tidak peduli dengan Tuhan. Itu dia. Orang yang kalau sudah mengeraskan hati, biar pendeta bisa bangkitkan pun orang mati di depannya. Kalau orang sudah mengeraskan hati, dia percaya kepada
didoakan melihat kemuliaan Tuhan pun tidak mau datang ke gereja, saya tidak akan pernah datang ke gereja. Jadwal kebaktian pun saya tidak akan jadwalkan dia. Kalau orang sudah tidak dipilih oleh Tuhan, air mata diberikan pun kepadanya, ia tetap mengeraskan hati. Kita tidak usah melebih-lebih dari Tuhan hidup kita. Maka saya kasih tahu mereka, baik Ikaris Gea dan Thomas Nabil, pelayanan Tuhan itu pakai akal budi juga. Jangan menangisi jemaat, tapi adik kita nggak ditangisi, ipar kita dibiarkan, orang tua kita dibiarkan, saudara kita dibiarkan mati binasa. Mau nak tahu hidupnya bagaimana, tetapi menangisi jemaat luar biasa. Kita seringkali nggak pakai akal melayani Tuhan. Kita melayani Tuhan pakai akal juga, budi kita rasio jalan, tapi iman kita harus kuat juga. Sehingga kita capek minta ampun, pontang-panting, hujan panas mendatangi orang, tetapi keluarga kita, anak istri kita, saudara kita terhilang di rumah sana. Ini yang paradigm yang salah. Kebanyakan orang melayani Tuhan, dia lebih takut kepada jemaatnya daripada takut akan Tuhan. Kalau ini motivasi orang melayani Tuhan, percayalah, cepat atau lambat Tuhan tidak akan berkenan kepadanya. Tuhan katakan, carilah aku terlebih dahulu, maka aku akan mencari jiwa-jiwa untuk datang kepada Tuhan. Tapi kita sibuk betul mencari orang, lupa mencari Tuhan. Saya berkenan kepada Tuhan dulu. Kalau saya sudah berkenan, jiwa-jiwa akan dikirim Tuhan untuk memenuhi tempat-tempat orang beribadah. Kalau itu dipilih oleh Tuhan, tapi bukan karena kekuatan Tuhan. Kalau memang orang sudah tegar tengkuk, kalau orang memang sudah mengeraskan hati, biar badai menimpa dia dan hampir mati tenggelam pun, jika orang itu memang orang yang tegar dan keras kepala, orang yang betul-betul bebal hidupnya, biar mati menimpa dia tetap mengeraskan hatinya. Ini yang terjadi. Respon orang dalam mengikuti Tuhan seringkali banyak seperti ini. Sudah banyak melihat kuasa Tuhan dalam hidupnya, mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan yang amat sangat, tetapi tetap saja mengeraskan hatinya, tidak mau tetap untuk tidak setia dengan Tuhan, tetap juga tidak mau setia dengan Tuhan, tetap tidak mau mendukung untuk pekerjaan Tuhan. Biar di depan matanya kantong persembahan pun berkali-kali lewat, tapi dia tetap keraskan hatinya. Abaikanlah orang itu. Jangan tangisi jiwanya, karena masing-masing manusia dipilih oleh Tuhan untuk menjadi apa kelak nanti dia. Uruslah diri kita masing-masing. Apakah imanku, setiaku kepada Tuhan? Jangan fokus kepada kejahatan orang, tapi fokuslah pada kebaikan Tuhan atas dirinya, atas diriku. Kalau kita fokus kepada orang-orang jahat kepada kita, kita tidak akan maju dalam hidup kita ini. Fokuslah kepada orang-orang yang mencintai, yang mengasihi Tuhan dan mencintai, mengasihi saudara. Itu kebenaran firman Tuhan. Inilah ciri-ciri orang yang meninggalkan Tuhan. Walau malapetaka menimpa dia, tapi tetap saja ia tertidur, bahkan sangat nyenyak sekali. Biar orang membangunkan, ayo bangun, ayo datang ke gereja, ayo berdoa, ayo kita pergi kabarkan Injil. Tapi orang yang mengeraskan hati, emas, permata, intan jatuh dari langit pun, kalau Tuhan berikan, ya tidak akan memiliki arti apa-apa. Obahlah hati, periksa hati. Aku ini di mana Tuhan? Mengapa hatiku begini?
Masing-masing kita akan dipertanggungjawabkan oleh Tuhan. Semua apa yang kita lakukan di muka bumi ini, mengapa saya harus begini, mengapa saya harus begitu, karena semua akan saya pertanggungjawabkan. Itulah sebabnya saya harus melakukan untuk apa dengan Tuhan. Karena semua yang saya lakukan di hadapan Tuhan ini, termasuk orang yang percaya dengan Tuhan, termasuk orang yang mengeraskan hati, semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Mari kita baca Pengkhotbah pasal 12. Pengkhotbah pasal 12 ayat 13 dan ayat 14. Ini kata-kata Salomo yang terakhir. Dia sudah menulis banyak hikmat, kata-katanya bijaksana sekali. Apa yang kurang dari Salomo sudah mendapatkan semuanya, segala-galanya sudah ia peroleh. Tetapi akhir dari surat kata-katanya, akhir dari kata-kata bijaknya yang menulis sebelum dia meninggal. Pengkhotbah pasal 12 ayat 13 sampai 14. Inilah kata-kata terakhir Salomo. Karena kitab yang terakhir tulisan Salomo itu bukan Kidung Agung, tapi Pengkhotbah inilah. Judul di atas dia bilang akhir kata. Apa yang dia katakan akhir kata? Ayat 13. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Itulah akhir dari hidup kita ini. Akhir dari pengajaran, akhir dari berkobar-kobarnya semangat hamba Tuhan mengajar kita. Takutlah akan Allah, berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Ayat yang ke-15 kita baca sama-sama. 1, 3. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Jadi Allah akan membawa semua perbuatan kita, tua, muda, pria, wanita, ke pengadilan yang berlaku atas segala yang perbuatan baik yang tersembunyi maupun tidak, yang baik atau yang jahat, semua kita akan lakukan. Kita mau ngerasa hati di mana? Kita mau sembunyi di mana? Di langit, di sana juga Tuhan ada. Di atas gunung Tuhan juga ada. Di dasar laut Tuhan yang punya segala-galanya. Kita mau katakan apa di hadapan Tuhan? Karena itu kita yang mendengar firman Tuhan. Kita berada di mana? Dalam posisi Yunus ini. Yunus tidak dapat dipercaya. Itu dari sisi negatifnya dia, bukan dari sisi positif. Kalau kita mau belajar lagi minggu berikutnya, masih banyak hal yang kita akan sampaikan lagi. Dari sisi positifnya Yunus, setelah dia mengabaikan perintah Tuhan, tapi yang kembali kepada Tuhan berseru, ya dipakai Tuhan kembali, bukan? Tapi respon yang lain adalah orang-orang ingin menyelamatkan diri, tetapi lupa diri, lupa bahwa dia orang berdosa. Orang-orang menyelamatkan diri tapi salah dalam berdoa, atau baru saja belajar berdoa, atau berdoa kepada ilah-ilah lain. Tidak tahu kemana aku harus berdoa. Saya lari sana, lari sini. Apa Tuhan yang datang? Mengeraskan hati walau mati menanti. Itulah respon orang. Sekarang respon kita di mana? Itu ada di dalam diri kita sekalian. Tuhan Yesus berkati